memegang, nggak berani. Polisi nih, ya. Harusnya jangan kau kembalikan dulu kemarin. Masa sudah kau kembalikan kalau benar? Pegang. Itu gentleman, kesatria. Ya. Sekelas Bareskrim kok nggak berani memegang objek yang diuji. Konyol itu namanya. Ya. Bayangkan ditanya wartawan aja sudah gelagapan. Mana lah ijazah aslinya? Mana mungkin selesai nih Pak Prabowo Subianto? Satu-satunya cara Pak Prabowo Subianto, ganti Listio Sigit Prabowo sehingga diuji ulang ini. Ijazah yang sudah diakui asli oleh Bareskrim dengan tambahkan ini transkrip nilai supaya lebih kuat. Karena sekarang sudah bisa curiga dia DO karena dia hanya bayar SPP dari 81 sampai 82. Yang sampai 85 tidak ada. Berarti kemungkinan itu sudah, kalau dugaan itu benar, dia sudah DO. Setelah rilisnya ijazah, keaslian ijazah dari Bareskrim ya, justru ini bukan membuat Bung Roy Suryo, Bung Rismon, dan juga Dr. Tifa gemeter ya, malah justru semakin keras. Dimana kita bisa melihat ya, tanggapan-tanggapan beliau ini benar-benar ya ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau memang A ya bilangnya A, B ya bilangnya B. Dan masyarakat luas bisa menilai ya kebenaran ini semua. Ya memang walaupun kita belum menemukan ujung dari kebenaran ini ya, tapi setidaknya tahu gitu loh. Dan kepercayaan masyarakat juga masih kurang 100% terhadap Bareskrim ya, kepolisian ya, kalau begitu caranya. Dimana kita menginginkan itu adanya benar-benar apa yang kata Bung Roy Suryo bilang dan juga Bung Rismon bilang, kalau memang penelitiannya itu, uji forensiknya itu benar, harus juga mau gitu jika nanti diuji di lapor yang lain gitu ya. Agar tentunya masyarakat juga percaya 100% atas kebenarannya gitu. Nah kali ini tanggapan dari Bung Rismon sangat luar biasa keras ya terhadap Bareskrim dan juga ya tentunya pihak kepolisian ya. Dimana sangat disayangkan gitu ya kata Bang Rismon, kenapa kemarin itu Bareskrim pas konfres itu tidak memegang ijazah asli dari Pak Jokowi gitu. Padahal selama ini kan yang ditunggu-tunggu itu gitu loh. Jadi di sini diungkapkanlah oleh Bang Rismon ya, sampai Bang Rismon juga meminta kepada Pak Prabowo atas atensinya gitu loh, agar polemik ini segera selesai tentunya ya. Dengan kepercayaan rakyat itu 100% ya, paling nggak 90% gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini yang asli juga belum ditampakkan, belum bisa diperiksa dari dua belah pihak, diuji dari dua pihak, tentu kita sebagai rakyat juga belum bisa untuk mempercayai 100% gitu ya. Ya kembali lagi tentu ya ini pro dan kontra. Ada yang mengiyakan, ada juga yang tidak gitu loh. Tapi kan setidaknya kalau ini lebih transparansi lagi dan adanya pemeriksaan dua belah pihak, tentunya nanti rakyat juga lebih percaya gitu. Kita itu mempercayai Bang Rismon, Dr. Tifa, Bung Roy Suryo itu bukan karena apa-apa, melainkan fakta-fakta yang mereka berikan gitu loh. Nah fakta-fakta itulah yang akhirnya menjadi ukuran untuk kita memihak siapa, untuk kita melihat siapa sih yang benar. Nah itulah makanya pentingnya jika diberikan fakta itu harus dibantah dengan fakta juga gitu. Jangan malah ngeles kemana-mana, apalagi kalau ngomong ya ini walaupun nanti udah nyampe pengadilan ini segala macam keputusannya ini tetap saja tidak diterima. Nah ini repot ini. Oke teman semua, tanpa sensor kita dengarkan. Ini dia videonya. Ketidakpercayaan publik makin besar dengan konyol-konyolan kemarin itu. Ya, menampilkan ijazah aslinya saja nggak berani. Dalam bentuk monitor saja nggak berani. Apalagi memegang. Memegang nggak berani. Polisi nih. Ya, harusnya jangan kau kembalikan dulu kemarin. Masa sudah kau kembalikan kalau benar? Pegang. Itu gentleman, kesatria. Ya, sekelas Bareskrim kok nggak berani memegang objek yang diuji? Konyol itu namanya. Ya, bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Ya, ini nggak bisa selesai nih Pak Prabowo Subianto dengan statement abal-abal dari Dirtipidum kemarin. Ya, bayangkan ditanya wartawan aja sudah gelagapan. Mana lah ijazah aslinya? Mana mungkin selesai nih Pak Prabowo Subianto? Satu-satunya cara Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo sehingga diuji ulang ini. Dan berani Bareskrim melibatkan ahli-ahli dari luar. Baik luar negeri maupun dalam negeri, ahli yang independen.
Gitu Pak Prabowo Subianto. Ini solusi yang paling penting Pak Prabowo Subianto. Bapak sendiri keluarganya kan Pak Prabowo Subianto banyak ilmuwan, banyak saintis, banyak ekonom. Coba mendengarkan begitu, kualitas kepolisian seperti itu. Apa nggak malu Pak? Menampilkan objek yang diuji aja nggak berani, sekelas Dirtipidum. Ditanya wartawan pun gelegeban. Bagaimana kalau ahli internasional menanyakan Dirtipidum itu, mungkin udah nangis dia atau bersembunyi ke kamar kecil. Cuma wartawan aja yang menanyakan, bukan ahli di bidang itu. Ya, siapapun Anda itu bakal mati loh. Ya, walaupun Anda jenderal, ntar pensiun nobody juga ya Anda. Gitu. Tapi sesekali, lakukan sesekali demi bangsa ini. Juhan Dani itu apa ya namanya ya? Ya, Dirtipidumnya itu. Lakukan untuk republik ini, walaupun taruhannya jabatanmu, resikonya jabatanmu, kehilangan jabatan. Gitu, jangan tunduk-tunduk saja di atas listio sampai Anda kelihatan kemarin pengecut, jenderal pengecut, menunjukkan ijazahnya, objek yang diuji nggak berani, dalam bentuk scan pun nggak berani, harus ada angle berjarak dari kamera. Yang ditampilkan justru ijazah fotokopi. Jenderal apa itu? Jenderal harusnya berani mati, siap. Jangankan meletakkan jabatannya, nyawanya pun harus siap. Kecuali Anda manusia yang atau yang kebal mati, yang kebal tua. Ya. Toh juga Anda nanti tua juga, nggak ada yang mengenal Anda. Yang dikenal dari Anda ya ini, konyol-konyolan kemarin. Ya. Menunjukkan dalam proyektor aja ijazah asli nggak berani. Jenderal lah mau, aduh, tahe. Berarti Pak Prof ingin bukan menantang ya, meminta UGM. Iya, meminta UGM untuk memvalidasi. Lengkapi ini ijazah yang sudah diakui asli oleh Bareskrim dengan tambahkan ini apa transkrip nilai supaya lebih kuat. Karena sekarang sudah bisa curiga dia DO karena dia hanya bayar SPP dari 81 sampai 82. Okay. Yang sampai 85 tidak ada. Berarti kemungkinan itu sudah, kalau dugaan itu benar, dia sudah DO. Oke, baik. Berarti untuk ini pesan untuk UGM ya, dan juga mungkin kepada alumni UGM juga ya. Jadi bahwa untuk bisa membuktikan kepada publik ya mengenai IPK Pak Jokowi dan dikonfirmasi juga dengan transkrip ya sebagai pembanding lurus ya, pembanding lurus karena apa yang dikatakan oleh Pak Prof Yusuf Leonard Henuk ini adalah penilaian murni dalam penilaian secara akademis. Tidak ada kaitan dengan politik. Tapi Pak Prof mengapresiasi kinerja Bareskrim. Iya, kan dia kerja cepat. Dia kerja cepat. Kerja cepat dalam tanda tanya atau kerja cepat yang terburu-buru nih? Dia Jokowi kesana tidak lama langsung ada hasil kan? Nah itu dia. Jadi saya hanya ragu nanti di ijazah SMA. Karena kalau putusan Pengadilan Negeri Surakarta membenarkan gugatan daripada penggugat bahwa ada temannya alumni SNPP, berarti kalau ijazah SMA 6 yang dimiliki Solo, Surakarta yang dimiliki Jokowi batal, berarti ijazah S1-nya juga tidak berlaku. Tidak sah. Bareskrim, Pak, kenapa ijazahnya ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Terus jawabannya apa? Gelagapan lah dia, panik. Terus dia bilang yang menjadi pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah katanya. Kacau. Jadi yang ditampilkan hasil scan itu ya di monitornya itu adalah yang secara tegak lurus ya terhadap kita penonton observer itu adalah ijazahnya. Ijazah fotokopinya. Sementara ijazah yang diklaim asli oleh Joko Widodo itu ditampilkan dengan dari jarak yang cukup jauh terhadap kamera, dan itu pun angle-nya mengalami rotasi kan, tidak tegak lurus terhadap pengamat atau tidak tegak lurus terhadap penonton atau kamera ya. Jadi bagaimana orang bisa mengamati udah jauh ya, terus mengalami rotasi lagi dipegang begitu ya. Pak, wartawan bilang, Pak, kenapa nggak ditampilkan aja ijazah aslinya, ya kan? Kenapa yang Anda tampilkan justru
fotokopi ya yang hasil scan itu katanya sudah disita atau diserahkan itu ijazah aslinya. Harusnya kan minimum di-scan. Dan kalau lebih percaya diri lagi, ya jangan kembalikan dulu ijazah aslinya. Kau pegang itu di Tipidum, Anda pegang pada saat pengumuman, gitu loh. Ini, nah foto, ini. Begitu. Kalau mau mendapatkan public trust, ya, kepercayaan publik, ya. Tetapi ya apa daya ya, itulah kita tonton kemarin lawakan demi lawakan, ya, kelucuan, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itulah hebatnya Joko Widodo, ya, menutupi kebohongan. Dia pakai itu Bareskrim, ya. Bareskrim ini laboratoriumnya sudah cacat, ya, kasus Jessica Wongso, memanipulasi barang bukti digital, pakai e-red shop, ya. Pada saat siapa Kapoldanya Tito Karnavian dan Krisnamurti, direktur Dirkrimimnya. Bagaimana kalau ditanya ahli? Kan ahli hukum, ahli pidana, ahli forensik, bagaimana jawabannya dia itu? Hancur, ya. Cuma ditanya wartawan saja sudah gelagapan, panik. Kenapa yang ditampilkan justru ijazah fotokopi yang kalian kesimpulannya ke asli ijazahnya, berarti kan keaslian dari ijazah asli kan, tapi yang berani ditampilkan adalah fotokopi. Ijazah yang diserahkan itu dalam bentuk angle, terrotasi, ya, tertranslasi namanya, terrotasi, gitu loh. Ya, nggak bisa pengamat atau observer kayak saya zoom saja pun kabur dia karena jauh dari fokus, dari focal point focal point dari kamera. Ya tentu ketika di zoom ya kita nggak dapat apa-apa informasinya, ya gitu. Apalagi udah ditampilkan dalam bentuk monitor, ya, bukan dipegang ijazah aslinya, udah dalam bentuk monitor, ya, di belakang layar dia sudah begitu memiliki jarak juga ketika iparnya Jokowi itu, ya, menampilkan, ya kan, udah berjarak terus mengalami rotasi lagi. Bagaimana mau mengamati terus diambil dari kamera lagi oleh wartawan? Ya, nggak dapat informasi apa-apa. Bagaimana sebenarnya bentuk atau wujud asli dari ijazah Jokowi yang diklaim Dirtipidum kemarin lewat Bareskrimnya itu asli? Bagaimana? Ya, jadi banyak sekali yang disembunyikan mereka. Ya, masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya, objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust Pak kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, Pak Prabowo Subianto ini sudah rezim Anda sekarang. Yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini, itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini, Pak? Gitu loh, Pak. Supaya fair play ini, Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun, ya, diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal Presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas sehingga membawa kepolisian tidak terburuk lagi se-Asia Tenggara. Ini kan pengumuman kemarin yang lawak-lawak kemarin, ya nanti saya jelaskan hal teknis lainnya. Itu kan makin membuat lawakan sehingga kepolisian Indonesia makin terburuk mungkin se-Asia, ya, bukan lagi se-Asia Tenggara. Bayangkan menguji, objek ujinya nggak dipegang. Kalau kasus lain, ya, misalnya narkoba atau apa, nah itu apa kan, dipegang kan, ditampilkan ini berapa ton, putu-putu bebas oleh wartawan, atau
barang bukti lain lah, misalnya kalau ada seorang koruptor atau apa ya kan, penjahat gitu kan, motornya yang dicuri misalnya ditampilkan foto-foto. Ini ya sekelas laboratorium forensik Polri memegang objek yang diuji pun nggak berani, dan tetapi berani mengklaim itu asli. Bayangkan itu, ya bagaimana kepolisian seperti itu takut menunjukkan objek yang diuji, kan? Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto, Pak? Masa sekelas polisi begini, Pak? Pak, masa polisi apa Pak masih disetir-setir oleh Jokowi di zaman Prabowo Subianto loh. Presiden sudah berganti, kami ingin ya polisi lebih baik Pak daripada zaman Joko Widodo gitu loh Pak, yang dikenal dengan Partai Coklat. Nah, biasanya ya kalau yang dibela itu adalah sebuah kekuatan, apalagi kekuatan finansial biasanya, maka there must be something wrong. Jadi logikanya sederhana. Nah, biasanya beritanya ya akan cenderung seperti kapal itu miring. Kalau saya bikin konten jelas pro pengungkapan kebenaran dan keadilan siapapun dia. Jadi kalau Roy Suryo salah ya katakan salah. Kalau Rismon salah katakan salah. Tapi hati nurani mengatakan mereka benar. Mereka melakukan sebuah kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah. Justru menurut saya Bareskrim yang tidak transparan. Salah satu tidak transparannya Bareskrim adalah tidak bukan memamerkan ya, tidak memuat foto yang katanya asli itu dalam format yang lurus seperti fotokopinya. Tetapi hanya diperlihatkan penyerahan dan kemudian di foto seolah-olah itu memang ada penyerahan yang aslinya. Harusnya lurus. Kenapa lurus? Ya, seperti gambar fotokopinya agar orang-orang seperti Rismon itu bisa menganalisis. Apalagi kalau seandainya ditampilkan dengan resolusi tinggi. Kan itu kita harus pahami seperti itu ya. Jadi paham dengan agenda setting dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh ya terhadap diri saya yang di framing. Luar biasa. Dan medianya sama. Walaupun di situ ada seolah-olah berbeda tapi sama. Itu. Contoh ya, Roy Suryo CS ketar-ketir gegara dilaporkan Jokowi. Kini minta perlindungan ke Komnas HAM. Coba bayangkan ya. Dia nggak paham itu ya. Oke. Dadak Refli Harun bantah dicap pendukung Roy Suryo CS, minta disebut sebagai pengamat saja. Oke, nanti saya jelaskan ya di mana framingnya. Kemudian takut terseret Roy Suryo, ahli ini ogah disebut pendukung, selamatkan diri dari kasus ijazah Jokowi. Dari judulnya saja itu kelihatan betul framingnya. Oke, saya mau bicara mengenai diri saya sendiri dulu. Kalau orang melihat konten-konten saya, enggak ada saya lari. Semua konten saya itu menggugat kebenaran ijazah. Bahkan setelah Bareskrim melakukan press conference pun, saya tetap interview Rismon dan lain sebagainya. Karena yang kita inginkan adalah kebenaran dan keadilan yang hakiki, bukan kebenaran dan keadilan eto-eto. Jadi yang mereka sebutkan beritanya, oke, coba saya bacakan dulu dan nanti saya jelaskan ya. Jadi beritanya benar, tapi framingnya di paragraf awal. Jadi paragraf awal itu paragraf ngarang semua, imajinasi dari penulisnya atau editornya. Tapi di bawahnya betul keterangan saya dan tidak ada kan aneh dalam keterangan itu. Bahkan saya memberikan solusi jalan keluar dan lain sebagainya. Dan mengatakan yang namanya Bareskrim itu bukanlah institusi yang kemudian memonopoli kebenaran, harus melalui yang namanya proses pengadilan untuk membuktikan asli tidaknya. Dan pengadilan yang bermartabat, saya katakan adalah perdata dulu, perbuatan melawan hukum yang diajukan Dr. Taufik, karena di situ tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa.
Paham kan? Dan betul-betul menguji objek yang bernama ijazah. Loh, Bareskrim sudah mengatakan itu asli. Ya itu kan versi Bareskrim. Kita tidak tahu apakah Bareskrim cukup kredibel atau tidak. Karena dalam proses yang harus mendengarkan kedua belah pihak, audi et altram partem, maka pihak-pihak yang mengadukan atau pihak-pihak yang menggugat dalam proses perdatanya misalnya harus diberikan kesempatan untuk membuktikan, timbal balik vice versa.